Tauhid halaman 6, sifat wajib nomor 16. Saya ulangi, Tauhid halaman 6, sifat wajib nomor 16, yaitu sifat kaunuhu aliman. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 16, sifat kaunuhu aliman. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti minterke mokal kaunuhu jahilan. Tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang bodoh. Dalile wallahu alimum bidatis sudur. Artine lan Gusti Allah iku ngudaneni kelawan pira-pira kang anduweni ati. Dalil ini sama dengan sifat nomor 9. Ya, dalil itu Pak 16 gandengan nomor 9. Berarti selisih 7. Memang ma'ani dengan manawiyah itu selisihnya 7 memang. Walau panjenengan ngaji di sana-sana tetap 7. Tauhid itu benar, nggak pindah-pindah. Mencari Allah jauh lebih mudah. Mencari Allah di sini ketemu. Mencari Allah di sebelah saya lagi ketemu. Lebih enak itu tauhid. Kalau orang tidak ada tauhid, nggak ada ketentuan, mengharapkan ketemu Allah kapan? Ya nggak ketemu-ketemu. Paling mudah itu Pak, itu menjumpai Allah. Tapi bagi orang yang hatinya ada ilmu mukasabah. Mukasabah itu apa? Mukasabah itu ilmu dalam. Ada 2 ilmu mukasabah itu, hakikat dengan makrifat. Itu mukasabah. Kalau syariat dengan muamalah, dengan torekot, itu namanya adalah muamalah. Muamalah itu syariat dengan torekot. Kalau mukasabah hakikat dengan makrifat. Lah ini termasuk ma'ani dengan ma'nawiyah, gandeng. Gandengnya itu masalah dalilnya itu jadi satu. Dalilnya. Nah sekarang keterangannya nomor 16 ini sifat kaunuhu aliman. Asal kata ilmu. Kalau ilmu pandai. Kalau aliman memandaikan atau menjadikan orang bisa pandai. Kenapa Pak kok dipandaikan oleh Allah? Kenapa kok dipinterke ambek Allah? Karena kita itu adalah jahlun atau jahilan. Kenapa? Bodoh. Kalau Allah, ilmu dengan aliman. Allah itu ya pandai, ya bisa menjadikan orang menjadi pandai. Berarti kalau orang itu pandai, jangan GR, jangan besar perasaan, ojo gede rumongso. Soalnya manusia bodoh kabeh. Enggak ya apa-apa nek gak diwuruhi gak iso ngono kok. Buat apa-apa kalau diajari gak bisa. Itu namanya bodoh. Karena supaya pandai, Allah menjadikan manusia pandai, akhirnya muncul kaunuhu, adanya Allah itu aliman, zat yang menjadikan manusia bisa pandai. Tapi pandainya orang nggak sama. Misalnya guru di sekolahan, ada yang pandai matematika, sejarah nggak bisa. Ada yang bisa bahasa Jawa, bahasa Arab nggak bisa. Lain-lain memang dicetak oleh Allah seperti itu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Ono sing iso nyanyian, wala tajwid gak iso. Lho ngono iku lho ya. Itu karena Allah yang
menjadikan seperti itu. Berarti Allah itu pandai dan menjadikan manusia pandai. Itu namanya yang pandai ikut ma'ani, yang menjadikan manusia pandai adalah ikut ma'nawiyah. Dalilnya sama. Wallahu alimum bidatis sudur, sama. Tapi mokhalnya apa? Kaunuhu jahilan. Kalau ilmu jahlun, kalau aliman jahilan. Jahilan itu dari aliman, kalau jahlun itu dari ilmu. Dalilnya innallaha wallahu utawi Allah iku alimun zat kang ngaweruhi bidati sudur kelawan piro-piro kang anduweni hati. Apa saja yang menjadi bunyi hati kita, Allah alimun, artinya mengetahui. Pembicaraan dalam hati Allah tahu, ya tahu itu namanya alimun. Bidati sudur, dengan apa yang ada di dalam hati. Sudur itu hati. Bisa juga sudur itu dada. Sodron dodo. Iku lak makna tersurat. Nah, sodron iku kolbun, tapi makna tersirat. Nah, dunia ini banyak orang pandai, banyak orang pinter memaknai secara tersurat, tapi tidak paham, tidak jelas kepada arti tersirat. Tersirat itu ikut mukasabah, kalau tersurat itu ikut muamalah. Tersirat itu masuk batin, tersurat itu masuk dohir. Berarti kita ngajinya dohir dan batin. Itu adalah sifat nomor 16. Kalau diterjemahkan dengan Indonesia, dengan bahasa Jawa, lan Gusti Allah iku ngudaneni kelawan piro-piro kang anduweni ati. Saking pandainya Allah, sampai pembicaraan kita dalam hati Allah tahu, walaupun manusia tidak tahu. Itu adalah keterangan nomor 16, yakni sifat kaunuhu aliman. Berikutnya kita baca yang bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 17. Sifat kaunuhu khayyan. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti nguripke. Mokhal kaunuhu mayyitan. Tegese mokhal lamun anane Gusti Allah iku zat kang mati. Dalile wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Artine lan pasrah sira Muhammad ing atase zat kang urip, yaiku zat kang ora mati-mati. Tandanya ada, Pak. Kalau orang itu, kalau status hidup dan status mati itu tandanya jelas. Tadi sudah saya singgung pada pelajaran awal Allah tidak gaib tadi, bahwa tandanya kalau Allah hidup globalnya 3. 1, tidak ada nyawa. 2, tidak pakai lahir. 3, tidak pakai mati. Khayat. Nah di sini khayyan. Kalau khayat artinya hidup. Kalau khayyan menghidupkan. Ya kita hidup ini dihidupkan oleh Allah. Gak mungkin hidup dengan sendirinya, gak mungkin. Semua manusia pasti butuh pada Allah. Butuh dihidupkan. Pertanyaannya, kenapa Pak? Kita kok dihidupkan oleh Allah itu kenapa? Ya karena kita itu mati. Tandanya orang mati juga 3. Tandanya orang mati
3. Pertama, menggunakan nyawa. Kedua, menggunakan lahir. Ketiga, menggunakan mati. Kalau Allah tidak ada nyawa, tidak ada lahir, tidak ada mati, makanya hidup dan juga bisa menghidupkan. Kalau kita mati, makanya dihidupkan karena gara-gara mati. Mati tapi dalam hidup. Iki jenenge urip go jero mati utawa mati go jero urip. Hidup dalam mati atau mati di dalam hidup. Kalau kita syariatnya kan hidup. Hakikatnya mati itu adalah hidup di dalam mati. Hidup dalam mati. Terus secara hakikat kita itu mati, tapi di dalam zat yang hidup. Nah, itu berarti mati di dalam zat hidup. Kalau kita syariatnya hidup, hakikatnya kita itu mati. Atau juga kita itu hidup, tapi di dalam zat yang hidup ya juga bisa. Syariat. Kita itu kan hidup syariatnya. Di dalam zat yang hidup. Oh, di dalam zat yang hidup. Nah kita itu mati. Mati kita di dalam zat yang hidup. Bapak Ibu, itu keterangan dari sifat kaunuhu khayyan. Berarti gandengan dengan apa tadi Pak? Ya dengan khayat. Kalau khayat itu manual, pribadinya Allah. Tapi kaunuhu khayyan ini adalah untuk yang lain. Termasuk makhluk, al-kaun. Ya al-kaun ya kita. Khawadis, khudus, makhluk. Terus dalilnya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Wa tawakkal lan pasrah sira Muhammad 'alal hayyi ing atase zat kang urip, alladzi zat la yamutu kang ora mati-mati, berarti selamanya hidup. Besok manusia yang beriman, yang bertakwa secara global, besok akan dihidupkan oleh Allah pada alam yang keempat. Namanya akhirat. Alam keempat akhirat. Alam ketiga barzah. Alam kedua dunia. Alam pertama arwah. Urut-urutannya, pertama alam arwah, ini urut ini. Yang kedua alam dunia. Yang ketiga alam barzah. Yang keempat alam akhirat. 1, 2, 3 rusak semuanya. Tapi besok kalau kita masuk kepada alam akhirat dan masuk surga, maka di sana tidak akan mati. Kita tidak akan mati. Lupa Pak, sama dengan Allah. Iya. Kalau Allah yang menyamakan mau apa? Oh Allah yang madakno. Jadi besok jenengan nggak pakai mati, sama dengan Allah nggak pakai mati. Karena siapa yang menjadikan kita bakok? Ya Allah sendiri. Itu kalau orang beriman dan bertakwa. Beriman syaratnya harus berjumpa dengan Allah. Kalau bertakwa, ilmunya harus genap 4. Dari tarekat maribat baru bilang takwa. Kalau ngaku iman, orangnya harus berjumpa dengan Allah. Ya di dunia ini berjumpa, bisa dijumpai. Kalau nggak bisa ngapain ada pelajaran tauhid? Ini membuktikan bahwa Allah benar tak bisa dijumpai. Benar, tapi kamu harus menggunakan alat. Karena membuat sesuatu, menciptakan sesuatu pasti menggunakan alat. Gak ada menciptakan sesuatu, gak ada alat itu gak ada. Tapi kalau Allah tanpa alat. Kalau kita membuat cor-coran, pasti alatnya banyak. Kita sudah tahu sendiri. Tapi Allah membuat langit, apa alatnya? Gak ada. Manusia menggunakan alat, Allah tidak menggunakan alat. Karena manusia itu ajizun. Ajizun ini tidak bisa apa-apa. Tapi Allah, oh serba bisa.
Kemudian artinya adalah secara bahasa Jawa, lan pasrah sira Muhammad ing atase zat kang urip, yaiku zat kang ora mati-mati. Dadi zatnya Allah gak bisa mati, Pak. Dibom gak bisa. Gak bisa. Ayo dibom zatnya Allah gak bisa. Gak bisa mati. Kemudian diapakan? Ditabrak kereta, gak akan mati. Dibakar, tidak akan terbakar. Disiram air, gak akan basah. Lalu diapakan? Gak bisa. Itu keterangan dari Allah hidup. Kalau barang-barang yang mati diapa-apakan bisa. Kalau Allah hidup tidak bisa diapa-apakan. Sebelum ganti yang nomor berikutnya, silakan barangkali ada janggal. Kalau mokalnya kaunu mayitan sudah saya terangkan pada terjemah. Jadi kalau hayyan gandengan mayitan, kalau hayat gandengan mautun dan lain sebagainya. Itu adalah tercantum pada surat Al-Furqan kalau nggak salah. Berapa, Pak? 58. Tolong dicek, barangkali ada ayat yang tidak cocok, tapi bacaannya benar, cuma ayatnya saja yang nggak cocok. Ya nggak apa-apa, besok diedit supaya benar. Pertanyaan nggak ada? Ya monggo, barangkali ada pertanyaan. Yaitu nomor 18, kita baca nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 18. Sifat kaunuhu sami'an. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti mirengke. Mokal kaunuhu asom. Tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang tuli. Dalile wallahu sami'un alim. Artine lan utawi Allah iku zat kang midanget lan zat kang ngudaneni. Ya bener. Keterangan sifat kaunuhu sami'an ini gandeng dengan sifat sama. Kalau sama artinya mendengar. Mendengar berarti menggunakan alat telinga kalau manusia. Karena Allah tidak menggunakan alat, berarti Allah tanpa telinga. Nggak ada telinganya. Kok berani Pak mengatakan seperti itu? Ya berani, wong hatinya tahu kok. Memang orang itu tahu dulu, baru menyampaikan. Menyampaikan sesuatu itu harus tahu dulu, Pak. Ya, sama dengan kita, kalau bisa kita itu nyopir, baru bisa ngajari yang lain. Jangan sampai nggak bisa tapi ngajari orang lain. Ngomong bahwa Allah itu sama, sami'an, tapi harus tahu bahwa Allah itu tidak bertelinga. Nah, kalau ada telinganya lah sama dengan kita. Wong tauhid artinya mengesakan, ya, nyewijekno. Ane Allah lho Pak, masih sampean nggak ngaji tauhid. Allah ku tetap suci, tetap esa. Macam enggak ngaji tauhid, Allah tetap esa. Lah tanggung jawab kita untuk mengesakan, kita mengesakan Allah bagaimana? Kalau Allah sudah esa, lah kita bagaimana cara mengesakan Allah? Nah gitu. Walaupun bukan orang Islam, tetap mengatakan satu ketuhanan yang Maha Esa. Memang Pancasila ya. Yang mengatakan masuk orang Islam, enggak kan?
Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, tetap kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti Allah itu Esa, satu. Lah bagaimana kita mengesakannya? Nah, ini penting. Akhirnya kita masuk kategori fardu ain untuk mempelajarinya agar bisa mengesakan dirinya kepada Allah. Tidak kepada Allah, kepada diri kita. Diri kita bagaimana bisa mengesakan Allah. Jangan sampai menyamakan dengan yang lain. Kalau sami'an artinya apa? Menjadikan kita mendengar. Kalau sama mendengar, sami'an dengan sama itu adalah mendengar dengan menjadikan manusia bisa mendengar. Kalau kita ada telinga, yaitu yang dinamakan somamun atau asom. Kalau Allah enggak somamun, melainkan adalah sama. Artinya tegese anane Gusti Allah iku zat kang medhi mirengke, menjadikan kita bisa mendengar, mirengke. Pertanyaan, kenapa kita dijadikan oleh Allah bisa mendengar? Karena kita itu adalah tuli. Bahasa Arabnya tuli? Bahasa Arab tuli kok yo asom. Nggih, atau somamun kan. Iku malah ya apa iku mang apa? Iku lah bahasa cabang 11 lah. Wong iku jojo ya bahasa Arab kok kopo. Bapak kono umat ini. Gak apa-apa, kita itu kayak mercing, kayak pedas, kayak enak ya Bapak Ciono. Ya, terima kasih Pak, ini kipasnya sedang, jadi nggak seberapa payah, saya itu nggak seberapa panas. Sudah cukupan Pak Yanto, enak pengaturannya. Malah kecil tapi lumayan kan, kita cukup. Karena saya itu panas Pak. Panas itu kalau ngajar tauhid, tapi lepas dari ngajar tauhid enggak, dingin biasa. Kalau sedang seperti ini panas. Ya, imbangannya ini tadi cukupan sudah benar. Enggak terlalu parah untuk dinginnya enggak. Nah, kalau jenengan ya ada kipas dikit ada terlalu dingin sebenarnya. Tapi berhubung jenengan ngalah, babah adem-adem tetek ngono ya. Akhirnya kalau dhewe sing ukuran ISIS. Berikut ini kuau sami'an tegese anane Gusti Allah iku zat kang medhi mirengke mokal kaunuhu asom. Iki asom, Mbak. Asom sama dengan somamun. Kalau somamun mokal dari sama, kalau asom mokal dari sami'an. Artinya mohal, jika adanya Allah itu zat yang tuli. Mohal nek anane Gusti Allah iku zat kang tuli. Gak mungkin Allah tuli ku gak mungkin. Soalnya ngrungokno tanpa kuping. Kalau kita mendengarkan suara menggunakan telinga nganggo kuping, berarti kita itu tuli. Secara hakikat syariatnya kita mendengar dengan alat namanya telinga, ini namanya mendengar. Tapi mendengar milik Allah ya. Sama lah kita ya termasuk ya asom. Asom itu kita tidak akan bisa mendengar kalau Allah tidak menjadikan kita bisa mendengar. Ya menggunakan semuanya. Makanya melihat suara dengan apa? Mata, telinga. Kalau melihat sesuatu
dengan mata kepala. Kalau melihat bau dengan mata hidung. Semua yang ada namanya bisa dilihat ini. Bisa didengar. Jadi suara bisa dilihat apa enggak? Bisa. Caranya dengan alat ya mata telinga, ada matanya, bukan telinganya. Kalau telinga enggak bisa. Telinga itu sama dengan sentolop. Yang bisa nyala itu dopnya. Iya, tapi ya gabungan, ono dope kano batune ya gak iso. Makanya kedua-duanya. Makanya orang itu kalau ngaji harus dua, ngaji syariat dengan ngaji hakikat. Syariat diwakili fikih, hakikat diwakili tauhid. Supaya enggak miring. Makanya orang miring itu kalau ngajinya syariat nyel, tapi hakikatnya tauhidnya kosong ditambah blong. Jadi jadinya ya munting. Nah, supaya enggak seperti itu, ya kita harus imbang. Makanya ngaji tauhid, ngaji keseimbangan. Ngaji keseimbangan, kita dibina oleh Allah dengan dasar Allah menciptakan arah sebanyak 4. Lor kidul, kulon wetan, itu binaan kok, Pak. Dibina. Nah, kemudian setelah mokalnya adalah asam, tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang tuli. Dalile wallahu samiun alim. Wallahu tawi Gusti Allah iku samiun zat kang mireng. Zat yang mendengar, alimun dan juga zat yang maha mengetahui. Gandengan wallahu samiun alim. Bisa dibalik. Wallahu alimun sami. Ojo. Makanya orang mengatakan kalau Allah di arsy sana itu memaknai bahwa Allah itu kecil. Oh, Allah di depan saya. Allah lu kok ngarep kula sing duwe sifat sama ambek somamun. Sama ambek aku samian. Ya kan aku pingin. Anak kupingi ya apa? Ngono anak kupingi gak ana. Tapi orang-orang mengatakan bahwa yang tidak ada tauhid mengada-ada, Pak. Dikira potongannya Allah itu seperti potongannya manusia. Diada-adakan, dikira-kira. Wah, pantas ya Allah itu ngene. Dikira-kira itu mengada-ada. Kalau nggak ngaji tauhid pasti mengada-ada. Gak boleh mengada-ada. Hafalan juga gitu. Tak boleh memaksakan diri untuk hafal. Jangan menghafalkan. Ngaji aja yang tekun, ngaji aja yang kerap kali, besok hafal sendiri itu asli. Tauhid juga gitu. Kalau kita sudah mendarah mendaging, yaitu bertauhid kepada Allah sampai kapanpun dan di mana saja, tetap perbuatan kita bertauhid. Gak akan tidak. Tapi kalau kita sembahyang misalnya, kok sering selendro Pak saya ini, gak apa-apa. Tapi kita kan gak lama-lama, kemudian kan kembali lagi. Itu gara-gara kita mempelajari antara sifat 1 sampai 20. Dan kebetulan pada malam hari ini tentang sama pendengaran, maka suara bisa dilihat caranya dengan mata telinga. Bukan dengan telinga, bukan. Dengan mata telinga. Kalau hati dengan mata hati. Karena kalau hati apa? Kalau hati itu torekot. Kalau hati itu masih syariat, muamalah. Kalau mata hati baru masuk kepada mukasabah. Lalu mukasabah itu kan dalam. Muamalah itu kan luar. Yang ngaji yang benar ya luar dengan dalam. Jadi sesuatu seperti ini misalnya. Luar dalam itu seperti ini. Kita melihat ini kelihatan misalnya. Ya tapi harus kelihatan dua. Nah, seperti itu. Ya ini dengan adamnya ini. Bapak Ibu, itu adalah keterangan nomor 18. Kalau ada kejanggalan silakan untuk bertanya. Ini mendapat banyak jaringan materi ini. Ngajinya lama, kelihatannya itu lama sekali ngajinya. Ini belum habis, Pak. Masih belum habis. Dan mau pulang dah.
Masih ada waktunya, setengah bulan sekali ya. Setengah bulan pisan mongko mulai. Sampe takon Mas, ayo. Bapak Ibu. Ana mboten takon nggih, ya bener. Wong keterangane jane wis jelas kok. Jadi kesimpulannya sampean saged nyimpulaken Hakit nomor 16 sampai 18 wae. Nyimpulna ya. Si nomor 16 ana apa? Iku apa? Haliman kan? Ya, berarti Allah ku pinter. Sampean bodoh nah lho Pak simbолane. Nomor 17, berarti Allah ku urip. Lah sampean mati. Wis ngono tok gampang-gampangan. Nomor 18, berarti Allah itu mendengar. Kalau kita tauli. Nggih mbok bahasa ya apa emang. Jane bahasa wong rundingan dhewe apa rek embuk pantes ya. Nggih. Dadi elek ngono. Satu nomor lagi jenengan siap ta? Kita baca yang nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 19. Sifat kaunuhu basiron. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti ningalke mokal kaunuhu akma. Tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang wuta. Dalile wallahu basirum bima ta'malun. Artine lan Gusti Allah iku zat kang ningali kelawan barang kang sira lakoni kabeh. Keterangan sifat kaunuhu basiron gandeng dengan sifat basor. Kalau basor nomor 12. Kalau basiro nomor 19. Kalau basor apa Pak? Melihat. Kalau basiron menjadikan kita bisa melihat, ningalke. Allah menjadikan kita bisa melihat Allah. Itu Allah yang memperlihatkan. Nah, yaitu namanya basiron. Kita bisa melihat meja, yang bisa melihatkan Allah. Kita bisa melihat kitab yang kita pegang, yang menjadikan bisa melihat Allah. Kita melihat Allah. Siapa yang menjadikan melihat? Ya Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrik, ora bisa ningali pira-pira pandangane menungsa, yaiku hu ing Allah. La tudrik, ora bisa ningali pandangane menungsa nang Gusti Allah. Ya Gusti Allah dhewe sing delokno. Wa huwa yudrikul absar, balik sing delokno ya Allah dhewe. Wa huwal latiful khabir, zat Allah itu lembut, halus. Latifun apa sih Pak? Lembut. Lembut, tapi aja ditambahi la. Boleh jadi lembut. Lembut napa? Ya begeblok. Ya lembut itu adat. Tapi ini ditambahi le ngarepe boleh le lembut. Lembut itu bahasa orang Jawa ya begeblok. Uka-uka dunia lain. Sing nonton cabang 11. Gak kok nonton TV kula iki. Aku pernah nonton TV, mbak ada sing nonton TV. Sampeyan tuku TV model sakniki ana YouTube. Nggih ya, sing terbaru.
Jadi langsung metek. Anak iku rada ibu sing lawas. Saiki boleh canggih kabeh. Apa-apa canggih. Wong ngaji tauhid ndoko YouTube. Enak zaman sampean. Negara merdeka. Dalan wis enak kabeh, ana gerowak ya maklum lah pancene wong donya. Makane sampean ya kudu sadar pajeke diundakno misale gen dandani empong iku. Nggih ya, wong ngene balik-balik merotol napane. Balik merotol. Ya gak apa-apa, pancene barang dunia kan rusak kabeh. Ini Allah rusak. Woten. Kak. Kita melihat sesuatu yang bisa melihatkan Allah. Oleh karena itu kalau ada manusia melihat Allah, bukan manusianya yang bisa melihat, melainkan adalah Allah yang memperlihatkan. Lah pertanyaannya, kenapa kita dijadikan Allah bisa melihat? Karena memang kita itu adalah buta. Sapa ndelok ambek mata ikut maknane wuta. Nane Allah ndelok gathik mata, makane jenenge basor. Basor bahasa Arab. Kalau basiron bahasa Arab ya sama. Kalau basor manual untuk Allah sendiri, kalau basiron untuk langit, bumi dan isinya termasuk untuk kita. Makanya orang itu kalau ada tauhidnya maka orang itu tinggal rumangsa. Gak usah gede rumangsa. Lah wong-wong ku ngene, Pak. Sopo iso ndelok Allah? Lho gak ada keterangan soalnya. Gak ono menungso iso ndelok Allah, gak ono. Kula tanda tangani anjene. Gak ono. Lah kok ono sing marifat, ngerti yo, atimu kudu ana tauhide. Berarti wong ndelok Allah iso iku duduk wonge sing iso. Sing isokno iku Allah. Gak ada Pak pelajaran tauhid salah. Kalau keterangan yang saya sampaikan saya yang salah itu sudah wajar. Tapi tauhidnya tidak ada yang salah. Coba nomor 1 sampai 20. Kira-kira bagian mana yang salah? Kalau tulisan masih ada yang salah. Tapi pengertian dari tauhid nomor 1 sampai 20 enggak ada yang salah. Makanya tauhid itu benar. Yang tidak benar itu yang tidak bertauhid. Oleh karena itu kita semuanya adalah melihat dengan menggunakan mata. Itu pertanda bahwa itu kita itu adalah buta. Dan mata kita dikasih oleh Allah 3 warna. Yang bisa melihat bukan putih, yang bisa melihat bukan yang warna hitam, tapi yang bisa melihat itu warnanya coklat dan kecil, paling kecil. Kenapa Pak rahasia seperti itu? Iya, karena yang kecil ya, kalau yang kecil kelihatan maka jadinya melebar. Kalau yang putih ini kelihatan maka jadinya menyempit. Makanya Allah benar, yang bisa melihat kelihatan yang kecil ini akhirnya jadinya melebar. Semuanya kelihatan. Tapi tetap kita berbatasan. Wong kita melihat hanya lingkungan sini, di satpam sana sampean gak kelihatan kan. Tapi kira-kira Allah di sini bisa melihat di mana-mana kira-kira? Ya bisa, karena melihatnya tidak pakai mata. Kalau kita melihatnya menggunakan mata, maka yang kita lihat hanya lingkaran yang paling kecil. Tapi Allah tidak menggunakan mata, maka kelihatannya semuanya, tidak ada yang kelewatan. Allah melihat semuanya. Makanya kalau kita sembunyi, di mana kita sembunyi? Tetap Allah melihat. Karena melihatnya tidak menggunakan mata. Kalau kita terbatas. Orang satpam sana, ya nggak bisa melihat sini. Sini tidak bisa melihat sana. Ini jarak dekat padahal. Apalagi jarak jauh. Makanya kalau orang itu hatinya ada 2 dimensi. Maka melihat Makkah, melihat dalamnya Ka'bah. Walau kita menghadap ke timur, kelihatan. Gak usah menghadap ke barat. Gak usah. Karena ngaji ini 2 dimensi. Jadi kita melihat ke timur sana. Melihat dalamnya Ka'bah. Kelihatan. Anjane ngaji nyoba jero ya.
Umpama kain itu luar dalam, kain lawas apa? Yang jabone bening, jerone burak.